Assalamualaikum guys, perkenalkan aku Rahmi. Jadi aku itu dokter muda yang lagi koas dari UIN guys. Universitasku tuh di Malang. Untuk universitasku sendiri itu kayak masih tergolong baru gitu. Apa lagi ya? Udah deh, aku gak mau spill lagi ya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian tentang salah satu cara penanganan dari gigitan hewan. Nah, di sini aku bakal sharing snake bite kali ya, gigitan ular. Kenapa sih aku mau ngambil tema ini gitu kan? Jadi kayak kenapa harus gigitan ular? Kenapa harus snake bite gitu kan ya? Jadi kenapa? Yang pertama karena menurutku ular tuh masih banyak guys. Ular tuh masih banyak. Kayak beberapa tahun lalu ada berita tentang ular yang menyerbu perumahan gitu kan ya. Jadi kayak menurutku ini masih asyik gitu loh ular, dan ular itu akan selamanya masih tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dulu waktu aku kecil sering nonton TV, kalau seandainya ada adegan digigit ular itu kalian pasti sama deh kayak aku, pasti penanganannya kayak disedot gitu kan ya, disedot terus habis gitu diikat, misal yang ditusuk yang digigit yang ini terus kita ikat yang ini gitu. Aku tuh mau sharing itu ke kalian, sebenarnya itu bener nggak sih gitu, itu udah sesuai guideline nggak sih kayak gitu. Tapi di sisi lain banyak juga artis-artis atau orang-orang yang menjadikan ular itu sebagai bahan peliharaan. Jadi kayak ini menurutku seru, satu sisi ada efek negatifnya, satu sisi ada efek positifnya. Nah sekarang yang akan kita bahas gimana sih caranya penanganan kalau seandainya kita kena gigitan ular kayak gitu. Oke, jadi buat kalian yang kepo terkait dengan perularan duniawi ini, jangan lupa tonton video ini. Jadi apa sih itu snake bite atau gigitan ular? Jadi snake bite atau gigitan ular itu merupakan cedera yang disebabkan oleh gigitan ular. Nah, gigitan ular ini itu nantinya akan menimbulkan tusukan pada daerah yang ditusuk, digigit oleh ularnya kayak gitu. Mau itu ular berbisa, tidak berbisa, pokoknya itu termasuk snake bite gitu. Terus muncul lagi nih pertanyaan, bedanya apa sih gigitan ular berbisa sama yang tidak berbisa gitu kan ya. Jadi ya dari namanya aja, kalau yang berbisa ya dia punya bisa untuk menyerang kita, sedangkan kalau yang tidak berbisa mungkin efeknya cuma luka, nyeri seperti itu. Terus gimana sih caranya kita ngebedain ular itu ada yang berbisa dan yang tidak berbisa gitu? Masa harus digigit dulu baru kita tahu, oh kita kejang-kejang, kita berdarah-darah, baru tahu kalau itu ularnya berbisa gitu kan ya. Ternyata enggak guys, ternyata dari penglihatan kita aja itu sudah bisa tahu ular itu berbisa atau enggak kayak gitu. Mulai dari penglihatan ya, ini mulai dari penglihatan, kita harus lihat ularnya itu kayak gimana. Nah, kalau bentuk kepalanya itu segitiga, itu biasanya berbisa guys. Tapi kalau kepalanya itu bentuknya bulat, itu biasanya tidak berbisa. Mau bulat atau bulat itu biasanya nggak berbisa. Biasanya yang kayak segitiga, elips gitu itu berbisa guys. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Yang kedua, dari giginya. Kalau giginya itu bertaring, biasanya itu tidak berbisa guys ularnya. Kebalik, kalau giginya itu bertaring, biasanya itu berbisa guys. Kalau biasanya dia itu giginya kecil-kecil gitu, itu nggak berbisa biasanya ya. Ini menurut teori guys. Terus yang ketiga terkait dengan bekas gigitannya. Nah untuk bekas gigitannya, kalau seandainya dia tuh melengkung, gitu, kayak kita itu kan melengkung kan ya, itu biasanya nggak berbisa guys. Tapi kalau seandainya sudah ada titiknya dua, itu biasanya berbisa. Cedung itu biasanya berbisa ya. Jadi kalian bisa identifikasi dari awal ini itu berbisa atau enggak. Buat apa? Satu, biar kita bisa untuk KIE berikan anti bisa ular. Yang kedua, nanti kalian bisa cerita ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke semua yang ada di lingkungan rumah kalian, tempat tinggal kalian, kalau di lingkungan itu tuh sebenarnya ada ular guys, ada ular yang itu berbisa. Jadi kayak buat lebih hati-hatiin aja sih ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian dan orang-orang terdekat
Terus gimana sih kita tahu kalau orang itu terkena gigitan ular atau enggak? Jadi yang pertama itu ditemukan adanya gigitan ular yang tadi, mau itu titik 2 ataupun yang U tadi itu ya. Itu yang pertama harus kita lihat. Terus yang kedua, di sekitar gigitan itu terdapat nyeri, edem. Ini yang dimaksud adalah edem lokal ya guys ya. Jadi kayak bengkak gitu. Biasanya kalau gigitan ular berbisa itu bengkak gitu kan guys, bengkak banget kayak gitu. Tapi itu tergantung sih nanti gradingnya ya. Pokoknya intinya ada nyeri, ada edem. Terus ada tanda-tanda keracunan. Kalau seandainya itu yang berbisa guys, ada tanda-tanda keracunan. Jadi kita bisa evaluasi dan kita bisa observasi. Terus pasiennya itu cemas. Kenapa pasiennya bisa cemas? Karena yang pertama, dia habis mengalami perasaan yang tidak enak gitu, pengalaman yang menakutkan gitu. Digigit ular, siapa yang nggak takut gak sih digigit ular? Kayak aku aja ngeliat ular tuh kayak geli gitu kan ya. Ini digigit guys, jadi kayak takut, pasiennya itu ketakutan, pasiennya itu cemas gitu. Jadi dari pemeriksaan fisik, jadi kita bisa melihat pasiennya itu ada tanda-tanda hiperventilasi, pasiennya itu pusing, pasiennya itu gelisah, pingsan, terus ada keringetan, gemeteran, muntah. Kalau kamu raba nadinya itu bisa bradikardi gitu. Itu kalau ada pasien dengan kayak gitu, dengan tanda-tanda yang aku sebutin tadi, terus habis gitu pasiennya ada bekas gigitan ular, kalian harus curiga itu pasien dengan gigitan ular. Setelah itu biasanya juga di pemeriksaan fisik itu ada bekas taring. Tadi kan udah disebutkan ya, ada nyeri lokal di bagian tempat yang ditusuk tadi tuh, digigit tadi. Ada perdarahan lokal, jadi itu bisa berdarah atau enggak gitu. Terus ada bisa timbul memar ya, memar hematom. Terus bisa terjadi pembengkakan dari kelenjar getah bening yang sejalur dengan dia. Terus ada tanda-tanda inflamasi, yaitu merah, nyeri, panas, fungsi lesa kayak gitu. Terus bisa juga di tempat gigitan itu melepuh, itu bisa juga. Terus bisa nekrosis juga. Nekrosis itu jaringannya hitam, itu juga bisa guys. Kalau seandainya itu sudah lama nggak ditangani, baru ke rumah sakit atau baru ke meminta pertolongan gitu ya, entah itu ke rumah sakit, ke klinik. Jadi kita wajib untuk lihat tanda-tanda itu. Terus selain dari itu, kita juga bisa melihat grading dari snake bite, karena ternyata snake bite itu bisa digrading guys berdasarkan keparahannya. Ini klasifikasinya ada 5 guys, grading 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 0 itu tidak ada gigitan ularnya itu tidak ada edem, tidak ada gejala sistemik, itu tidak ada. Edem aja nggak ada, apalagi gejala sistemik itu nggak ada, itu 0. Jadi cuma ditemukan gigitan ular, bekas gigitan ular aja. Terus yang grade 1 itu dia itu ada edem lokal, jadi cuma edem lokal aja, kelainan sistemik gak ada. Kalau kita cek laboratorium itu juga masih normal guys. Grading yang kedua itu kita sebutnya juga bisa moderate. Jadi itu ada lokal edem, biasanya lokal edemnya ini 6-12 inci, terus ditandai dengan 1 atau lebih dari gejala sistemik. Laboratnya gimana ya? Laboratnya juga nggak normal guys, ada yang nggak normal seperti itu. Untuk yang ketiga, severe. Jadi kalau severe ini dia edemnya itu lebih dari 12 inci. Terus habis gitu ada multiple severe dari lokal sistemik, dari gejala sistemiknya dia. Terus habis gitu labnya juga pasti gak normal gitu ya guys ya. Terus yang terakhir, yang keempat, itu very severe. Jadi very severe itu wis pendarahannya wis gejalanya wis macam-macam. Bisa pendarahan, ada nekrosis, ada pembengkakan yang parah. Misal digigitnya di sini tuh sampai bengkak ke sak badan kayak gini, sak tangan. Itu grade 4. Jadi diingat-ingat ya guys, ada 4 grade.
Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh mulai dari ciri-ciri ularnya, terus habis gitu pemeriksaan fisiknya, anamnesisnya, terus habis gitu gejala umumnya. Sekarang kita langsung aja ke penanganan. Jadi, kalau kalian atau teman-teman kalian atau tetangga kalian itu ada yang terkena gigitan ular, kalian bisa bantu gitu loh, bantu untuk penanganan awalnya. Jadi kalau ada yang tergigit ular, lebih baik kita itu imobilisasi. Yang dimaksud imobilisasi itu apa? Misal, ya imobilisasi tidak digerakkan. Jadi misal gigitannya di sini, jangan sampai gerak-gerak. Ya kita imobilisasi dengan cara apa? Bisa menggunakan bidai. Kalau seandainya kalian sulit untuk menemukan bidai di daerah kalian, itu bisa pakai kardus di imobilisasi 3 sisi, ditempelkan 3 sisi, terus kita balut. Atau kalau nggak ada lagi, kalian balut aja, balut dengan kasa gulung. Tapi kalau bisa harus ada imobilisasinya supaya dia tidak bergerak. Pokoknya kuncinya adalah tidak bergerak guys, imobilisasi. Bukan disedot-sedot, bukan diikat, gitu tuh bukan. Kenapa sih harus digitukan? Karena bisa ular itu penyebarannya secara limfogen. Sementara limfogen itu tersebar dan berjalan di antara otot-otot kita. Jadi kalau kita menggerakkan tangan kita, jadi racunnya malah menyebar gitu. Jadi alangkah baiknya itu kita imobilisasi. Boleh menggunakan apa aja, pokoknya prinsipnya tidak ada pergerakan di sekitar luka gigitan dari binatang itu. Oke?